Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya. Kalau tadi sudah ada yang video untuk perkenalannya dan juga kontrak belajar kita, maka selanjutnya saya akan menyampaikan untuk pemetaan materi IPA kelas 9 semester 1 SMP Negeri 2 Budeh tahun pelajaran 2020-2021. Jadi nanti materi apa saja yang akan kita pelajari, kami sampaikan dahulu. Oke, untuk materinya bisa dilihat. Yang pertama kita pelajari nanti adalah mengenai sistem reproduksi manusia. Oke, di awal Fitri akan menyampaikan bahwa ini sifatnya adalah ilmiah. Sifatnya kita adalah belajar. Jadi, dalam mempelajari ini nanti tidak ada kata-kata saru, tidak ada kata-kata tabu, ya kan? Jadi pikirannya harus bersih, nggak boleh ngeres, ya. Itu. Jadi yang pertama adalah mengenai sistem reproduksi manusia. Untuk sistem reproduksi manusia, nanti apa saja yang akan dibahas bisa kalian lihat di sini. Yang pertama adalah untuk sistem reproduksi, ada sistem reproduksi pada manusia. Nanti diawali dengan di situ ada pembelahan sel. Jadi asal mulanya kalian itu dari mana itu nanti akan kita bahas di sini. Kemudian ada proses fertilisasi. Ya, proses fertilisasi pada manusia itu awal mulanya terbentuknya kalian gitu ya. Kemudian setelah kita mempelajari proses fertilisasi, kita akan mempelajari mengenai pertumbuhan dan perkembangan embrio. Jadi ada mulai dari kehamilan gitu ya. Bagaimana proses pertumbuhan embrio di dalam kandungan itu seperti apa? Nanti kita akan mempelajarinya di situ. Kemudian materi selanjutnya itu adalah kelainan dan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Penyakit apa saja yang terjadi pada organ-organ reproduksi dan juga penyakit yang ditularkan melalui sistem reproduksi, melalui cara-cara reproduksi seperti itu. Ya, kemudian juga nanti adalah ada kesehatan organ reproduksi manusia. Itu yang akan kita bahas pada sistem reproduksi manusia. Kemudian yang kedua, nanti bab yang kedua setelah sistem reproduksi pada manusia ada reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Kalian sudah mendapatkan materi ini sejak SD malah ya kan. Kalau kalian dulu mengenal mengenai mencangkok itu kan, disuruh mencangkok itu masuk di sini. Jadi nanti kita akan mempelajari reproduksi pada tumbuhan, begitu juga untuk reproduksi pada hewan, dan yang terakhir adalah mengenai adaptasi pada makhluk hidup. Itu untuk yang pembahasan yang kedua ya. Kemudian materi selanjutnya yang ketiga ada pewarisan sifat. Nah, kalau ini adalah materi yang baru, yang dulu belum mengenalnya ya. Jadi nanti di materi ini, di materi pewarisan sifat, kita akan mempelajari adalah yang pertama ada persilangan. Ya, nanti ada persilangan satu sifat beda, monohibrid, kemudian ada persilangan dengan dua sifat beda, ya kan. Mungkin di sini nanti kita akan mempelajari, misalkan kalian bertanya, ibu saya rambutnya keriting, bapak saya lurus. Nah, saya kok nggak mirip keduanya misalnya. Itu kita akan mempelajarinya di sini ya, di bab persilangan. Kemudian juga mungkin ibunya hidungnya bangir gitu. Kok saya pesek? Jangan-jangan bukan anaknya gitu ya. Nah, nanti kita akan mempelajarinya juga di sini. Kemudian selanjutnya ada penerapan genetika. Ya, itu yang akan kita pelajari pada pewarisan sifat. Kemudian
Kalau tadi ada bab 1, 2, 3, itu masuknya adalah bahasan biologi. Untuk yang keempat, bahasan keempat kita masuk ke materi fisika. Yang pertama ada listrik statis. Kalau dulu kalian di saat masih kecil gitu ya kan, bermain ke kertas yang dibikin kecil-kecil, kemudian penggaris digosok-gosokkan di kepala, kemudian ditaruh di atas kertas itu, maka kertas itu akan menempel. Itu merupakan salah satu fenomena daripada listrik statis. Nah, nanti yang akan kita pelajari pada materi listrik statis ini apa saja? Yang pertama yaitu adalah mengenai benda bermuatan listrik, kemudian ada sifat muatan listrik, potensial listrik, kemudian ada hukum Coulomb, kemudian ini dihubungkan dengan biologinya, di sini ada kelistrikan pada sistem saraf. Kemudian juga adalah nanti ada hewan-hewan yang mengandung atau menghasilkan listrik. Itu beberapa materi yang akan kita bahas pada bahasan listrik statis. Oke. Selanjutnya, nanti bab yang terakhir kita bahas ada listrik dinamis. Pada bahasan listrik dinamis ini, kita nanti akan membahas yang pertama adalah arus listrik dan beda potensial. Kemudian ada hukum Ohm. Kemudian ada rangkaian hambatan seri, paralel, dan juga majemuk atau campuran. Kalian di SD pernah mendengar ini ya kan, sudah mempelajari apa itu seri, apa itu paralel. Kemudian juga kita akan mempelajari mengenai hambatan pada beberapa jenis bahan. Nah, ini juga sudah dipelajari bahwa berdasarkan sifat muatan listriknya, benda itu diterbagi menjadi ada konduktor, ada semikonduktor, dan ada juga isolator. Ya. Kemudian bab selanjutnya adalah hukum 1 Kirchhoff. Kemudian ada energi listrik, daya listrik, kemudian perubahan energi listrik, GGL dan tegangan jepit, kemudian juga bagaimana caranya kita untuk menghemat energi listrik, ya. Itu yang akan kita bahas. Itu demikian ya untuk materinya. Jadi ada 5 bab yang akan kita bahas di semester 1. Kemudian lanjut untuk penilaiannya. Oke. Bagaimana penilaian ini dilakukan? Jangan berharap meskipun kita pembelajarannya secara daring terus nggak ada penilaian ya, tetap penilaian dilakukan. Oke. Untuk penilaian harian, pertama untuk yang pengetahuannya ya kan, untuk pengetahuannya ini bisa dilakukan secara tertulis maupun lesan. Ya, itu sudah pernah menyampaikannya pada kontrakan belajar kita bahwa untuk penilaian itu bisa saja nanti melalui saya menyampaikan soal, kemudian kalian kerjakan, hasilnya difoto, dikirim gitu ya lewat grup WA, atau bisa juga nanti dengan mengerjakan di Google Form ya. Kemudian itu untuk pengetahuannya. Kemudian bagaimana untuk keterampilan? Nah, keterampilan ini nanti bisa melalui proyek, tugas proyek maupun praktek. Nah, apa bisa praktek Bu? Padahal kita di rumah bisa ya. Nanti kita memilih bahan-bahan praktek yang ada di sekitar kalian. Ya, kemudian selanjutnya ada penilaian tengah semester. Ini juga dengan tertulis. Kemudian ada penilaian akhir semester. Itu tadi kalau untuk penilaian pengetahuan dan keterampilan. Kemudian bagaimana untuk sikapnya? Untuk penilaian sikap, segala yang kalian ucapkan, segala yang kalian tuliskan di grup, ya kan, segala yang kalian lakukan itu akan menjadi penilaian sikap. Ya, jadi meskipun Putri tidak bisa mengamati kalian secara langsung, tapi Ibu tetap bisa memantau, mungkin dari grup, ya kan, bagaimana keaktifanmu, bagaimana caranya kamu menuliskan sesuatu, bagaimana caranya kamu berkomunikasi dengan Bapak Ibu dan temannya, itu semuanya menjadi penilaian sikap. Ya, itu untuk penilaiannya. Oke.
Jadi jelas ya, itu materi yang akan kita pelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.